Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika, dan pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini mengulang materi kelas 1, tapi karena kita akan belajar tentang program linear, kita akan mengulang dulu tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Nah, dari definisinya jelas ya. Kalau pertidaksamaan itu berarti ada tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan itu apa? Tanda ketidaksamaan itu antara lain lebih besar dari, kemudian kurang dari, lebih besar sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Dan juga ada tidak sama dengan, tapi nanti ini jarang kita bahas ya. Yang kita bahas adalah lebih dari, kurang dari, lebih besar sama dengan, dan kurang sama dengan. Oke, tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah dua variabel, artinya memuat dua variabel atau variabelnya ada dua. Nih. Kemudian pertidaksamaan linear dua variabel ada linear. Apa artinya linear? Linear itu artinya lurus. Lurus itu kalau dalam pertidaksamaan ditandai dengan berderajat 1 pada variabelnya, atau variabelnya tidak berpangkat. Tidak berpangkat itu artinya pangkatnya 1, gitu ya. Bukan 0, pangkatnya adalah 1. Oke. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel adalah AX plus BY lebih besar sama dengan C. Nah, ini tanda lebih besar ini sebenarnya bisa diganti dengan kurang dari, lebih besar dari, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Tapi untuk mudahnya ditulis salah satu saja. Oke. Kemudian dengan A adalah koefisien dari X. A ini adalah koefisien dari X, kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 0, B-nya koefisien dari Y, dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0, dan C-nya adalah konstanta. A, B, C anggota bilangan real. Pertanyaannya, kenapa A dan B-nya tidak sama dengan 0? Kalian pikirkan ya. Kemudian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Artinya, pertidaksamaan linear dua variabelnya itu lebih dari 1, membentuk sebuah sistem. Contohnya begini. Saya tuliskan contoh. Contohnya saya punya X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Dan saya juga punya 3X plus Y lebih besar dari 9 misalkan. Nah, kemudian ini jadi satu kesatuan, terbentuklah sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sebelum membahas bagaimana cara menggambar sistem pertidaksamaan linear dua variabel, terlebih dahulu kita akan mengingat kembali bagaimana menggambar pertidaksamaannya, pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau menggambar pertidaksamaannya sudah bisa, maka nanti digabungkan dari pertidaksamaan, digabungkan dengan pertidaksamaan, kemudian dicari irisannya, gitu ya. Sekarang kita cek bagaimana cara menggambar pertidaksamaan linear dua variabel. Langkah-langkah dalam menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama adalah mengganti tanda pertidaksamaan dengan tanda sama dengan. Contohnya yang misalkan X plus 2Y kurang sama dengan 4, ini kita ubah menjadi persamaan, menjadi X plus 2Y sama dengan 4. Apa bedanya persamaan dengan pertidaksamaan? Nah, kita ingatkan kalau persamaan X plus 2Y sama dengan 4 itu kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram kartesius, maka
gambarnya akan berupa betul garis lurus. Contohnya begini, ini ngawur saja ya gambarnya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Gambar garis persamaan linear dua variabel gambarnya seperti ini misalkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari persamaan linear dua variabel. Kemudian bagaimana menggambar yang tepat adalah yang kita ikuti langkah yang kedua. Untuk menggambar sebuah persamaan linear dua variabel, kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X dan Y. Nah, ini namanya titik potong terhadap sumbu X, ini titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau sudah kita dapatkan titik potongnya, baru kita gambarkan garisnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menggambar garis batasnya. Jadi dari gambar ini adalah langkah dari 3 langkah ini. Ini adalah hasil dari 3 langkah itu. Pertama, mengubah pertidaksamaannya menjadi sama dengan, ya. Kemudian setelah diubah, ditentukan titik potong terhadap sumbu X dan Y. Misalkan kita dapatkan titik potongnya ini, kemudian kita dapatkan titik potongnya ini juga terhadap sumbu Y-nya ini. Setelah kita dapatkan, kita gambarkan di grafik, baru setelah itu dihubungkan menjadi sebuah garis. Nanti kita realnya kita masukkan angkanya ya. Kemudian yang keempat adalah menentukan daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, tujuan dari mengubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan itu adalah mendapatkan garis ini. Mendapatkan garis batas. Kalau garis batasnya sudah didapatkan, maka kita langkah selanjutnya adalah menentukan daerah yang memenuhi pertidaksamaan dengan cara menguji titiknya. Contohnya begini, kalau saya ambil titik ini adalah 0,0. Apakah 0,0 itu memenuhi pertidaksamaan? Kalau memenuhi pertidaksamaan waktu di kelas 10, itu maka kita arsir yang memenuhi pertidaksamaan. Kemudian yang tidak memenuhi pertidaksamaan adalah yang kosong. Gitu ya. Itu waktu kelas 1 kan begitu. Ya, tapi yang penting kita ingat bahwa daerah arsiran adalah daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Tetapi kali ini nanti kita di program linear nanti, kalau kita sudah menemukan beberapa pertidaksamaan linear dua variabel atau sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kita akan arsir yang tidak memenuhi justru. Kenapa kita arsir yang tidak memenuhi? Supaya nanti jelas gitu. Kita membedakan mana, menentukan mana yang merupakan daerah penyelesaian dan mana yang enggak. Karena kalau kita arsir yang memenuhi, nanti menentukan daerahnya itu jadi gambarnya kan agak susah. Melihatnya lebih rumit gitu. Kalau kita cari yang tidak arsiran merupakan daerah penyelesaian, maka akan lebih mudah gitu ya. Nanti ada contohnya nanti di bawah. Oke. Nah, sekarang kita ambil contoh. Ini adalah contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Kita menggambar satu pertidaksamaan linear dua variabel dulu ya. Kalau satu kita sudah bisa menggambar, nanti kita gambar sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Atau pertidaksamaan linear dua variabel yang lebih dari satu. Oke, tentukan grafik himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 3y kurang sama dengan 6 jika x dan y adalah bilangan real. Nah, pertama kita ubah tandanya dulu. Kita taruh mana sini aja. Kita ubah tandanya dulu. 2x plus 3y sama dengan 6. Kemudian yang kedua adalah, yang pertama diubah jadi sama dengan, yang kedua adalah menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Menentukan titik potong mudah kan? Titik potong terhadap sumbu x adalah jika y-nya 0.
Z-nya 0 berarti 3Z ini kita tutup. Yang 3Z ini kita tutup. Jadinya berapa? 2X sama dengan 6. Y-nya kan 0. Atau lebih enak kita tulis saja ya. Jadi jika Z-nya 0, maka 2X sama dengan 6. X-nya sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. Kita peroleh titik 3,0. Kemudian ini adalah titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah jika X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti 2 kali 0, 0. 3Y sama dengan 6. Berarti Z-nya 6 dibagi 3 adalah 2. Maka kita dapatkan titik potong 0,2. Nah, sudah dapat 2 titik. Yang satu titik potong terhadap sumbu X. Yang kedua adalah titik potong terhadap sumbu Y. Maka kalau kita gambarkan, oke. Ini adalah sumbu X-nya dan ini adalah sumbu Y-nya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian 3,0 itu ini X-nya 3, Y-nya 0 dan 0,2 ini. Maka kalau kita gambarkan menjadi seperti ini. Oke. Ini adalah gambar garis 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Kemudian 1, 2, 3 sudah kita lakukan. Sekarang langkah yang keempat adalah menentukan daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Kita kembali ke pertidaksamaan ini. 2X plus 3Y kurang sama dengan 6. Nah, kita menentukan daerah pertidaksamaan dengan titik uji. Yang paling mudah adalah saya ambil 0,0. 0,0 adalah titik di sebelah kirinya garis. Kita masukkan ke persamaan. Kalau sebentar ya. Kalau misalkan X-nya 0 berarti 2 kali 0 adalah 0 ditambah 3 kali 0 adalah 0. Apakah kurang sama dengan 6? 0 tambah 0, 0. Apakah 0 kurang sama dengan 6? Betul, berarti ini adalah daerah pertidaksamaannya atau daerah dari kita arsir ya. Daerah dari 2X plus 3Y kurang sama dengan 6. Yang kita gambar adalah yang merupakan daerah penyelesaian. Untuk sementara ini ya, nanti untuk sistem kita gambar yang bukan daerah penyelesaian. Jelas ya? Nah, kalau atau lebih bagusnya gambarnya seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Good. Nah, langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya bahwa untuk menentukan daerah sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu pertama pasti kita menyelesaikan satu persatu dari sistem dari pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kita gambarkan satu-satu, menggambar setiap pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi setiap pertidaksamaan kita selesaikan. Kalau pertidaksamaannya adalah ada 3, maka kita menyelesaikan 3 pertidaksamaan. Kemudian kalau misalkan pertidaksamaannya ada 5, ya kelima-limanya kita selesaikan. Kemudian yang kedua adalah setelah kita selesaikan semua pertidaksamaan, kita gambarkan, kemudian kita menguji atau menggunakan titik uji yang memenuhi setiap pertidaksamaan. Jadi kita tentukan daerah penyelesaiannya dari setiap pertidaksamaan. Yang ketiga, menentukan daerah penyelesaian, yaitu daerah yang memenuhi setiap pertidaksamaan. Baru kita bisa tentukan, oh ini loh daerah penyelesaiannya. Gitu ya. Contoh. Lebih enak kita gunakan contoh.
Contoh, gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut dengan X dan Y anggota bilangan real. Nah, untuk menyelesaikan ini, saya tulis ulang. Perhatikan soalnya. Di sini kita lihat bahwa ada 3 pertidaksamaan, yaitu X plus 2Y kurang sama dengan 4, kemudian X lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Artinya karena ada 3 pertidaksamaan, maka nanti garisnya juga ada 3, daerahnya juga ada 3. Kemudian kita cari irisannya, intinya itu. Nah, lebih jelas kita coba dari garis yang pertama, yaitu X plus 2Y kurang sama dengan 4. Nah, kita gambarkan X plus 2Y kurang sama dengan 4. Pertama, kita ubah dulu menjadi sama dengan 4. Maaf ya, ini 4 maksudnya. Oke. Setelah kita ubah menjadi sama dengan, langkah selanjutnya adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y itu jika X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti 2Y sama dengan 4, kita dapatkan Y-nya adalah 2. Jadilah kita peroleh titik 0,2. Dan kita juga punya titik potong terhadap sumbu X jika Z-nya sama dengan 0. Maka X sama dengan Y-nya 0, 2 kali 0, 0, berarti X-nya sama dengan 4. Ketemulah titik 4,0. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ini sumbu X, dan di sini adalah sumbu Y, dan ini titik 0,2 itu di sini, dan 4,0 itu yang ini. Kalau kita gambar jadinya begini. Oke. Kemudian yang kedua pertidaksamaannya adalah X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0, maka persamaannya X menjadi persamaan dulu, X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu garis yang mana? X sama dengan 0 itu artinya X-nya 0 dan Y-nya kita terserah berapa. Gitu ya. Berarti garisnya adalah yang ini loh. X-nya kan 0. Y-nya boleh 1, 2, 3 dan atau min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Maka ini adalah garis X sama dengan 0. Kita gambarkan ini ya. Garis ini. Dan yang ketiga adalah Y lebih besar sama dengan 0, maka artinya kita bikin Y sama dengan 0, artinya garisnya yang ini. Sekarang yang ketiga, yang langkah selanjutnya adalah menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya adalah kita sepakati dulu bahwa yang kita arsir adalah daerah yang bukan penyelesaian. Oke ya, itu. Yang kita arsir adalah daerah yang bukan daerah penyelesaian. Kita lihat dulu dari pertidaksamaan yang pertama, X lebih besar 2Y kurang sama dengan 4. Kalau kita ambil titik 0,0, berarti yang ini ya 0,0, kita masukkan ke pertidaksamaan apakah memenuhi atau tidak. Kalau tidak maka kita arsir, kalau iya maka kita tidak arsir. Ingat, yang diarsir adalah yang tidak, supaya nanti bisa kelihatan mana yang lebih jelas gitu, mana yang merupakan himpunan penyelesaian. Oke. Nah, kita mulai. Kalau X-nya titik 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 0, Y-nya 0. X 0 ditambah 2 kali 0 berarti 0. Apakah kurang sama dengan 4? 0 tambah 0, 0. Apakah kurang sama dengan 4? Betul.
berarti ini adalah daerah penyelesaian. Maka daerah ini adalah daerah penyelesaian. Ingat, yang diarsir adalah yang bukan penyelesaian. Oke ya, untuk sistem pertidaksamaan yang diarsir adalah yang bukan, supaya nanti gambarnya jelas. Gitu. Kita arsir yang bukan. Pakai warna apa? Pakai warna merah bolehlah. Oke, gini ya. Kemudian yang kedua, pertidaksamaan yang pertama sudah. Yang kedua adalah pertidaksamaan X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 itu tadi yang ini. Kita mencari daerah yang kita arsir yang kanan atau kiri. Nah, kita ambil kalau kita ambil titik, misalkan adalah ini 1,1 atau 1,0, terserah ya. 1,1 misalkan di sini. Artinya X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 1, apakah lebih besar sama dengan 0? Betul. Berarti daerah yang diarsir bukan yang ini, karena ini adalah memenuhi pertidaksamaan. Yang diarsir adalah yang tidak memenuhi pertidaksamaan. Kita arsir ya menggunakan ini. Oke. Kemudian yang ketiga adalah Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar dari 0 itu gambar persamaan garisnya ini atau gambar garisnya ini. Kemudian kita menguji titik misalkan di sebelah sini lagi 1,1. Artinya X-nya 1, Y-nya 1. Nah, kalau kita kembalikan ke persamaan, apakah Y lebih besar dari 0? Y-nya tadi berapa? 1. Apakah 1 lebih besar sama dengan 0? Betul. Berarti karena ini merupakan daerah dari Y lebih besar sama dengan 0, maka yang kita arsir yang bukan. Yang bukan adalah yang ini. Oke. Jadi kelihatan mana yang merupakan himpunan penyelesaian. Yang merupakan himpunan penyelesaian adalah ini. Himpunan penyelesaian. Oke, jelas ya? Atau gambar yang lebih baik seperti ini. Gambarnya. Kita akan lihat contoh yang lain. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut dengan X dan Y anggota bilangan real. Di sini kita punya 4 pertidaksamaan, yaitu 2X plus Y kurang sama dengan 6, X plus 3Y kurang sama dengan 9, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, karena ada 4 pertidaksamaan, maka garisnya nanti juga harus ada 4. Oke. Kita mulai dari yang pertama adalah garis 2X. Pertidaksamaan yang pertama adalah 2X plus Y kurang sama dengan 6, maka kita buat persamaannya. Kemudian kita tentukan 6 ya ini. Kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai dari Y dulu. Berarti X-nya 0, maka kalau X-nya 0, 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 6. Berarti tinggal Y sama dengan 6. Kita peroleh titik 0,6. Dan titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0, maka 2X sama dengan 6. Kita peroleh X-nya 3. Dapatlah 3,0. Nah, kita gambarkan dalam diagram Kartesius. 0,6 berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,6 ya di sini. Dan 0,3. 1 kita tulis semua dulu. 6, 7, 8, 9. 3,0 maaf. Ini adalah 3,0.
garisnya yang mana? Kita hubungkan titik 3,0 dan 0,6. Jadinya seperti ini. Kemudian nanti kita arsirannya nanti ya. Kita gambar dulu garis yang kedua, atau kita selesaikan pertidaksamaan yang kedua. Yaitu yang kedua saya tuliskan di sini. X plus 3Y kurang sama dengan 9. Kita buat persamaannya, kemudian tentukan titik potongnya. X sama dengan 0, kalau X-nya 0 berarti 3Y sama dengan 9, Y-nya ketemu 9 bagi 3. 3. Jadinya 0,3. Dan kalau Y-nya 0, maka 3X ditambah 3 kali 0, tinggal X sama dengan 9. Ketemulah titik 9,0. Nah, kita gambarkan. 0,3. 0,3 itu ini. 0,3 dan 9,0. 9,0. Gambar garisnya seperti ini. Oke. Kemudian yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 0. Berarti kita buat garisnya X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu artinya X-nya 0, Y-nya bisa terserah, bisa berapapun. 0,0, 0,1 artinya X-nya 0, Y-nya 1, 0,2 dan seterusnya. Maka garisnya adalah ini. Maka garisnya bisa kita buat seperti ini. Misalkan yang ini ya garisnya. Oke. Atau lebih jelasnya yang ini loh garisnya. Kemudian untuk Y sama dengan 0, garisnya yang mana? Garisnya adalah yang ini. Y-nya 0, X-nya terserah. Oke, ingat ya. Yang ini adalah X sama dengan 0, atau kita tulis ya. Ini X sama dengan 0. Yang ini garis Y sama dengan 0. Garisnya yang ini. Oke. Nah, sekarang langkah yang selanjutnya adalah kita menentukan daerah penyelesaian dengan menggunakan titik uji. Kita lihat dari pertidaksamaan yang pertama, 2X ditambah Y kurang sama dengan 6. Tadi batasnya adalah yang ini. Batasnya yang ini. Maka saya lebih suka menggunakan titik uji yang ini. Oke ya, 0,0. 0,0 artinya X-nya 0, Y-nya 0. Kalau kita masukkan ke persamaan, berarti 2 kali 0 adalah 0, ditambah Y-nya 0, berarti 0 ditambah 0, apakah kurang sama dengan 6? Betul, berarti daerah ini adalah daerah penyelesaiannya. Ingat, yang kita arsir adalah yang bukan penyelesaian, maka kita arsir yang bukan. Saya gunakan ini ya. Berarti yang sana. Kanannya garis. Kemudian yang kedua adalah pertidaksamaan X plus 3Y kurang sama dengan 9. Tadi garisnya adalah yang ini. Nah, kita cek lagi. Lagi-lagi kita gunakan 0,0 karena 0,0 itu angka yang mudah menghitungnya. Kita masukkan ya. Jika X-nya 0, atau di sini ya, jika X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 ditambah 0, apakah kurang dari sama dengan 9? Apakah 0 kurang sama dengan 9? Betul, maka ini juga daerah penyelesaian. Yang kita arsir adalah yang bukan penyelesaian, maka daerah yang sebelah sini. Oke, good. Kemudian yang ketiga adalah X sama dengan 0. Tadi X sama dengan 0 adalah garisnya ini. Garisnya yang ini. Nah, kita mau menguji yang daerah penyelesaian. Misalkan saya ambil titik sini ya. Atau titik 1,1 lah mudahnya.
1,1 artinya X-nya 1, Y-nya 1. Kita masukkan ke pertidaksamaannya, X lebih besar sama dengan 0. X-nya tadi berapa? Kita ambil 1,1, berarti X-nya 1. Apakah 1 lebih besar dari 0? Betul. Maka karena betul yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian, maka kita arsir yang sebelah sini. Oke. Dan yang terakhir adalah Y lebih besar sama dengan 0. Kita ambil titik yang sama, boleh titik yang lain ya. Saya ambil titik yang sama 1,1, artinya X-nya 1, Y-nya 1. Nah, kita lihat persamaannya adalah Y lebih besar sama dengan 0. 1,1 artinya 1,1 artinya Y-nya 1, X-nya 1, Y-nya 1. Apakah 1 lebih besar sama dengan 0? Betul. Maka yang diarsir yang bukan adalah berarti yang bukan di situ. Yang diarsir adalah yang sebelah sini. Oke, gitu ya. Maka yang kita tentukan sekarang daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak kena arsiran. Itu yang merupakan himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya yang mana? Yang ada di tengah ini. Itu yang dibatasi oleh garis ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jelas ya? Saya rasa jelas, atau gambar yang lebih jelas seperti ini. Oke. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel yang mengulangi materi kelas 10, dan ini akan jadi dasar kalian untuk nanti kita membahas tentang program linear. Dan untuk itu ini latihan untuk kalian. Oke. Terima kasih, dan kita akan ketemu lagi di video yang akan datang, yaitu tentang program linear. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.